pidana narkotika. Silakan. Saya tidak mengetahui sama sekali, Yang Mulia. Mengetahui kasus ini kasus narkoba setelah dia ditangkap. Saya menanyakan kenapa dia ditangkap. Baru tahu kalau ada masalah dengan narkoba. Oh, itu ya. Terus tadi penasihat hukum menggali fakta adanya intervensi, adanya campur tangan dari pihak Teddy Minahasa, begitu tadi. Kalau Teddy Minahasa itu kenal? Saya tidak kenal. Dia di bawah saya 20 tahun. 20 tahun. Apakah saksi tahu? Apa ada hubungan kerja, hubungan keluarga atau persahabatan antara Dodi Prawira Negara ini dengan Teddy Minahasa? Dia adalah atasan anak saya. Atasan, Teddy Minahasa atasannya. Terdakwa tadi sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Kalau Teddy Minahasanya waktu itu apa jabatannya? Sebagai Kapolda Sumatera Barat. Sebagai Kapolda. Terus ini ada fakta yang ingin ditanyakan. Ada intervensi dari pihak Teddy Minahasa. Betul, Setelah Yang Mulia. terdakwa ini ditangkap oleh polisi, sebagaimana cerita dari saksi tadi. Coba ceritakan dulu secara singkat. Terima kasih, Yang Mulia. Kurang lebih tanggal 19 Oktober jam 2.30 saya mendapat informasi dari 19 Oktober 2022 sekitar jam 2.30 siang saya, itu ya? Betul. Berarti 14.30. 14.30. Silakan. Saya dapat informasi dari anak saya bahwa Pak, nanti ada Teddy Minahasa akan telepon. Ya, saya bilang. Biasa tidak antara lama ada telepon masuk. Memang tidak ada namanya. Saya lupa nomor teleponnya. Saya bilang, dari mana nih? Saya Teddy Minahasa yang ada masalah dengan Dodi. Saya minta Dodi bergabung dengan saya dan seluruh biayanya akan saya tanggung. Saya jawab, saya punya penyakit jantung, saya bilang. Saya tidak nangani itu, yang nangani istrinya, Ama. Kemudian dia juga bilang, mengaku bahwa saya juga anaknya teman bapak, satu letting, 73. Yaitu anaknya almarhum Sugiri. Saya. Mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawira Negara kembali menghadapi persidangan perkara peredaran narkoba di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. AKBP Dodi akan menghadirkan dua saksi meringankan bagi dirinya. Keduanya merupakan anggota keluarganya, yaitu Irjen Pol Purn, Maman Supratman sebagai ayah dan Rahma Dharma Putri sebagai istri. Akan menghadirkan dua saksi fakta, Irjen Pol Purn, Maman Supratman, ayahanda AKBP Dodi dan Ibu Rahma Dharma Putri, istri AKBP Dodi yang meringankan. Hari ini juga pihak Dodi akan menghadirkan dua saksi ahli, yaitu satu ahli pidana dan satu ahli psikologi klinis. Sebelumnya Adril menceritakan bahwa keluarga AKBP Dodi sempat hendak diintervensi oleh Irjen Teddy dalam perkara ini. Saat ditahan sebagai tersangka, Adril mengungkapkan bahwa Teddy sempat mengirim surat kecil bagi Dodi melalui Rahma. Setelah surat itu dia telpon Pak Maman dan Ibu Tahma. Nah isinya, apakah Pak Dodi sudah menerima surat dari saya? Dodi juga sempat diminta untuk bergabung ke kubu Teddy Minahasa yang artinya mencabut kuasa Adril Purba sebagai penasihat hukumnya. Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa, mantan Kapolsek Kalibaru, Kompol Kasranto, mantan anggota Satres Narkoba Polres Jakarta Barat, Aibtu Janto Parluhutan Situmorang, Linda Pujiastuti alias Anita Cepu, Syamsul Marif alias Arif, dan Muhammad Nasir alias Daeng. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan peran masing-masing terdakwa dalam perkara ini.
Irjen Teddy Minahasa diduga meminta AKBP Dodi Prawira Negara sebagai Kapolres Bukit Tinggi untuk menyisihkan sebagian barang bukti sabu dengan berat kotor 41,3 kg. Dodi menghadiri acara jamuan makan malam di Hotel Santika Bukit Tinggi. Teddy meminta agar Dodi menukar 10 kg barang bukti sabu dengan tawas. Meski sempat ditolak, pada akhirnya permintaan Teddy disanggupi Dodi. Pada akhirnya ada 5 kg sabu yang ditukar tawas oleh Dodi dengan menyuruh orang kepercayaannya, Syamsul Marif alias Arif. Kemudian Teddy Minahasa sempat meminta dicarikan lawan saat hendak menjual barang bukti narkotika berupa sabu. Permintaan itu disampaikannya kepada Linda Pujiastuti alias Anita Cepu sebagai bandar narkoba. Diperoleh kesepakatan bahwa transaksi sabu akan dilakukan di Jakarta. Teddy meminta mantan Kapolres Bukit Tinggi, AKBP Dodi Prawira Negara untuk bertransaksi dengan Linda. Linda pun menyerahkan sabu tersebut ke mantan Kapolsek Kalibaru, Tanjung Priok Kompol Kasranto. Lalu Kompol Kasranto menyerahkan ke Aibtu Janto Parluhutan Situmorang yang juga berperan menyerahkan narkotika tersebut ke Muhammad Nasir sebagai pengedar. Tanggal 28 Oktober terdakwa bertemu saksi Janto P. Situmorang di Kampung Bahari. Saksi Janto P. Situmorang memberikan rekening BCA atas nama Lutfi Alhamdan. Kemudian saksi Janto P. Situmorang langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa.